Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Baik, kita sekarang sudah di acara ngobrol bareng, tentunya ngobrol sehat bersama RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dan silakan untuk hari ini di kesempatan Kamis 5 Agustus 2021 ya. Yang ingin bergabung, kalian tungguin sampai nanti kalau jam 12 siang. Dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber, ada Pak Marsono SPDI. Ya. Assalamualaikum Pak Marsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak sehat, Karin ya? Dan pendengar semuanya. Yes. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua ya. Pak Marsono, untuk hari ini kita akan membahas kuat jasmani dan rohani di tengah pandemi. Iya, baik. Nanti buat sahabat Rasi mungkin yang pengen tanya-tanya, silakan yang pengen berinteraksi di teleponnya di 896137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 081130200906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Ya, halo sahabat Rasi, ada di rumah mungkin bisa disapa Pak. Selamat siang apa pagi ini? Siang ya. Siang, tapi semangatnya tetap pagi. Assalamualaikum semuanya, pemirsa dan juga pendengar Rasi FM baik di 90,6 maupun di Facebook ya. Iya, di mana aja. Di luar negeri juga bisa, Pak. Gitu, bisa dengerin lewat streaming. Berarti C-nya hello ya kalau luar negeri. Iya, betul. Baik, langsung aja kalau gitu Pak Marsono ya. Ini gimana? Kuat jasmani dan rohani. Nah, pandemi. Kuat jasmani ini apa sih sebenarnya yang dimaksud sehat jasmani itu? Oke. Ya, terima kasih. Kami awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Mbak Karin dan pendengar semuanya Rasi FM yang saya banggakan, yang kita semuanya berharap semoga kita semuanya selalu sehat di situasi seperti sekarang ini, agar kita dengan sehat itu sehingga nanti persis dengan judul yang kami sampaikan, agar kita kuat baik secara jasmani maupun rohani. Nah, untuk itu yang perlu semua agama pasti ngajari, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa yang sampai hari ini masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Kenikmatan yang banyak. Kalau bahasanya agama Islam itu wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmatnya Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Contoh sederhana Mbak Karin, hari ini orang yang banyak dibicarakan di berbagai tempat dan di berbagai media sosial adalah oksigen. Betul. Ya. Kita baru sadar sekarang bahwa ternyata oksigen yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa kepada kita, bayangkan gratis loh ya, gratis. Bisa dihitung itu seandainya dirupiahkan. Itu baru dari sudut oksigen. Belum nanti sudut-sudut yang lainnya. Nah, kita tidak bisa bayangkan dalam 1 tahun itu kita menghabiskan berapa juta untuk kaitannya, bahkan miliar bisa jadi ya, terkait dengan oksigen. Nah, oleh karenanya ini perlu sekali, semua agama pasti ngajari supaya kita selalu bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan atas segala nikmat yang dianugerahkan. Nah, tentu yang kita bahas pada pagi hari ini menjelang siang ini, kuat baik secara jasmani maupun rohani, perlu kita sampaikan dulu paradigma sehat itu seperti apa. Jadi paradigma sehat itu adalah mencegah sakit itu lebih bijaksana daripada mengobati sakit.
Artinya mencegah, yang sering kita dengar kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu paradigma sehat yang harus ditanamkan kepada semua kita, semua yang menginginkan sehat. Paradigma ini hendaknya dibangun, yaitu jangan nunggu sakit, tapi cegahlah supaya tidak sakit. Nah, sedangkan definisi sehat sendiri, seorang tokoh profesor yang sekaligus perencanaan di University of California ya, yang bernama Hendrik L. Bloom, tulisannya bacanya L. Bloom ya, itu menjelaskan sehat itu didefinisikan sebagai keadaan yang baik, well-being, dan unsur somatik atau badan, sosial, dan psikis. Faktor yang mempengaruhi sehat menurut L. Bloom ini jadi seperti itu tercapainya sebuah keadaan yang baik. Jadi contoh yang hari ini sedang melanda di negeri dan dunia, kondisi baik tentu terbebas dari sesak nafas, contohnya secara fisik dan seterusnya, terbebas dari flu dan seterusnya, panas dan seterusnya lah. Ya, keadaan-keadaan yang nyaman. Nah, sebenarnya perawatan kesehatan itu atau sehat itu didukung atau bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ternyata faktor yang mempengaruhi sehat menurut Hendrik L. Bloom tadi ya, yang pertama adalah genetik. Mungkin Mbak Karin pernah mendengar, oh sakit ini, itu biasanya ditanya, orang tuanya punya riwayat penyakit ini enggak gitu ya. Itu namanya genetik. Ya, jadi bisa jadi kita sakit itu karena memang ada keturunan. Ya, misalkan darah tinggi misalkan. Ya. Pasti akan ditanya, ini kok darah tingginya tinggi ya, darah tinggi ya. Nah, ini apakah ada unsur dari orang tuanya yang seperti itu? Kemudian juga tidak kalah pentingnya, faktor yang mempengaruhi kesehatan itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Kita masih prihatin 2 tahun berjalan. Ya, banyak kita doakan para nakes kita yang gugur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyak saudara-saudara kita yang memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan itu harus berjibaku, harus sekuat tenaga. Bahkan pemerintah sendiri ya, dengan berbagai upaya dan ikhtiar itu terus berusaha bagaimana supaya masyarakat itu semakin terlayani dalam hal kesehatannya. Nah, makanya kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, misalkan yang paling dekat pelayanan kesehatan di puskesmas misalkan. Dulu kan tidak ada rawat inap di puskesmas. Sekarang sudah ada bentuk pelayanan supaya masyarakat itu tidak harus jauh, misalkan tidak harus jauh ke rumah sakit. Misalkan di Magetan Kota ada rumah sakit. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang di Nguntaranadi misalkan, yang di Poncol, kemudian yang di utara, Kartoharjo dan segala macam sana. Nah, inilah yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan. Nah, apakah sudah sempurna pelayanan kesehatan selama ini? Kalau ngomong bahasa sempurna pasti tidak ada yang sempurna. Nah, perlu adanya sebuah step by step ya, step demi step untuk semakin diperbaiki. Dan ini komitmen pemerintah saya pikir juga terus berusaha untuk itu.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya, faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang itu adalah lifestyle. Nah, apa itu? Gaya hidup. Gaya hidup. Betul. Ya. Ini ternyata sangat-sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kesehatan seseorang. Satu contoh saja tentang, nanti akan kita bahas tentang sehat secara jasmani itu seperti apa. Ini kita masih ngomong sehat secara umum dulu. Satu contoh yang mungkin nanti di belakang kita bahas lagi, yaitu tentang gaya hidup, tentang pola makan misalkan. Nah, sebenarnya ini kan kita yang bisa ngukur ya. Betul. Nah, contoh Mbak Karin kalau ngepalkan tangan, nah itu sebenarnya karbohidrat yang perlu kita konsumsi sekali makan itu adalah sekepal tangan kita. Jane. Tapi kadang-kadang ya apalagi ya yang masih muda-muda kemaruk itu ya ini namanya lifestyle. Nah, belum lagi nanti lifestyle dalam hal yang kebutuhan yang bersifat sekunder. Itu ternyata sangat mempengaruhi. Yang primer saja sangat mempengaruhi, apalagi yang sekunder. Nanti akan sangat mempengaruhi termasuk dalam proses kesehatan seseorang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang selalu digaungkan oleh pemerintah adalah lingkungan. Bisa dipastikan lingkungan yang sehat itu akan berdampak kepada kesehatan masyarakat. Betul. Kita tinggal di lingkungan mana? Di lingkungan yang peduli dengan kesehatan apa enggak? Di lingkungan yang peduli dengan kebersihan apa enggak? Maka itu nanti akan mempengaruhi diri kita. Akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, itu tadi secara umum menurut El Blam tadi ya. Nah, sebagai seorang yang beragama, pendekatan agama ini pasti menjadi sesuatu yang sangat fundamental ya, sangat penting. Kami yang beragama Islam dan nanti pendengar yang beragama non-Muslim, saya pikir monggo nanti sesuai dengan yang diajarkan oleh agamanya. Di dalam Islam itu faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang, artinya sehat menurut pandangan agama itu adalah yang pertama tadi sudah kita ungkap di awal, banyak bersyukur. Nah, di surat Ibrahim, surat ke-14 dari Quran itu jelas. Dan ini ayat populer ya, sering dibaca orang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mau bersyukur padaku, kata Allah, aku akan tambah nikmat yang ada padamu, termasuk nikmat sehat. Tetapi wala in kafartum, jika kamu kufur, tidak mau mensyukuri, bahkan mungkin malah sudah digaris ini loh yang halal, ini loh yang haram, malah milih yang haram. Nah. Air putih enak. Kok ya sedang putihan misalkan. Milih air putihan yang lain. Nah, maka ini situasi yang sebenarnya kemudian jangan heran kalau kemudian di situ ada ungkapan inna adzabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Nah, secara kesehatan medis jelas lah. Ya. Alkohol yang mestinya untuk luar kemudian dimasukkan ke dalam perut ya. Kemudian ini mudah-mudahan nanti menginspirasi pendengar semuanya. Bagi yang pengen awet muda. Nah, ini. Pak, gimana kalau sudah terlanjur tua, awet tua gitu. Awet tua. Maka dalam Islam itu ada pesan dari Rasulullah yang dahsyat sekali. Apa itu? La taghdab walakal jannah. Kamu jangan suka marah, maka bagimu syurga. Termasuk yang lainnya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Nah, ada konsep yang ditulis dalam buku yang berjudul Rumput Tetangga Tidak Lebih Hijau. Ya, itu ada satu tulisan menarik. Orang yang pengen sehat itu hendaknya mengembangkan senyum 2, 2, 3.
Nah, apa itu Pak? Senyum 223. Senyum 223 itu bibir ditarik ke kanan 2 cm, ditarik ke kiri 2 cm, tahan 3 detik. Oh gitu. Nah, nanti bisa pendengar langsung praktekkan di rumah di hadapan kaca ya. Nah, Pak, loh, tapi pakai masker. Walaupun pakai masker, kan senyumnya tidak bisa dibohongi gitu. Iya. Tetap. Tapi pas gini Pak, nggak kelihatan Pak. Ya, pas bisa dilihat ya. Kemudian saya karena waktu untuk kaitannya dalam sudut pandang Islam, saya sampaikan 2 hal lagi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, siapa bangun di waktu pagi hari, tadi ya, berarti tadi pagi, kemudian dengan badan sehat dan jiwa yang sehat pula, dan rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya dan seisinya. Ya, bayangkan kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, yang Islam, yang non muslim monggo nanti ya. Nah, kemudian kita bangun fresh. Rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ikhtiar ya. Nah, dan juga kita kemudian seperti memiliki dunia dan seisinya. Penutup dari sehat dalam sudut pandang Islam, Nabi Daud alaihi salam ya, itu pernah memberikan nasihat begini. Kesehatan adalah kerajaan yang tersembunyi. Kesehatan adalah kerajaan yang tersembunyi. Ya, artinya ya mungkin orang bisa yang lihat, oh secara fisik ketoke blegere sehat, tapi kan belum tentu sakit hati. Nah, belum tentu badannya di dalam sehat. Nah, artinya seperti itu. Kesedihan sesaat membuat orang lebih tua 1 tahun. Kesedihan sesaat. Nah, itu kalau nggak hati-hati menurut Nabi Daud. Nah, ini memotivasi kita saja supaya kita ya jangan terlalu sering sedih, karena itu akan membuat ya kita akan semakin lebih cepat tua dari usia kita. Kalau yang muda gini biasanya galau Pak. Kemudian kesehatan adalah mahkota di kepala orang-orang yang sehat yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Mahkotanya seseorang itu dalam konteks pembicaraan tentang sehat adalah kesehatan. Nah, kita baru bisa merasakan, oh ternyata sehat itu adalah mahkota yang berharga. Betul. Itu baru bisa kita katakan kalau kita sedang sakit. Ya. Kita baru merasakan, wah untungnya baik, nikmatnya luar biasa. Saat kita lara untu, nut gitu lagi bisa merasakan. Yang terakhir beliau menyebutkan kesehatan adalah harta karun yang tidak terlihat. Maka sering di masyarakat dalam pembicaraan sering dikatakan kesehatan adalah segalanya. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas juga tentang sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks kuat jasmani dan rohani, itu adalah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang yang beriman yang kuat, nah itu jauh lebih baik, jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, bagaimana kemudian kuat ini? Tentu saja bukan sekedar kuat secara fisik, banyak hal ya, kuat keimanannya sehingga tidak mudah terombang-ambing, nah, kuat ilmunya sehingga bisa bahasanya begini, orang yang berilmu itu sampai bahasanya agama akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajatnya itu tidak main-main. Maka jangan heran kalau kemudian ada nasihat Arab, dalam bahasa Arab itu berbunyi laulal ilmu lakana nasu kal bahaim.
Kalau tidak karena ilmu, manusia itu seperti binatang. Betul. Padahal derajatnya manusia itu sebenarnya oleh Allah disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Kemudian hari ini perlu kita memperkuat ekonomi di situasi yang ya luar biasa dampaknya, dahsyatnya pengaruh pandemi ini terhadap perekonomian. Nah, sehingga ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian juga yang terakhir terkait dengan sehat, sesuai dengan judul kita, bagaimana kuat secara fisik. Nah, ini nanti yang akan kita urai. Supaya jasmani kita kuat, sehat itu seperti apa, kemudian rohani kita kuat dan sehat itu seperti apa. Jadi secara umum gambarannya dari berbagai pendapat, baik dari sudut pandang profesional dalam hal ini ilmu kesehatan, termasuk dalam sudut pandang agama, memandang sehat itu seperti itu. Sehingga kalau bisa disimpulkan tentang sehat itu hari ini dan ya mestinya selamanya ya adalah menjadi kebutuhan kita. Neng bosone warungan ada yang bilang gini, orang duit rapopo, penting sehat. Tapi kan nek iso ya sehat ya duit kan gitu ya. Karena kalau nggak punya duit juga pusing. Pusing ya. Iya, baik, nanti kita lanjut lagi tentang uraiannya nanti kuat jasmani dan rohani itu bagaimana seperti apa gitu ya Pak ya. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Pak iki kok wis wayah nggarap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok padha karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangan Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki.
Yo mripate sampean kuwi to Kang. Wong tulisan HP ya guwenah koyok ngene kok ora iso maca. Iya di, pancen mripatku ki wis suwi lara di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di Kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemak. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lames nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Sayudiman Magetan. Dan ini sudah ada narasumber kita, masih dengan Pak Marsono. Baik Pak Marsono, tadi kan kita di awal sudah membahas gitu ya, sehat itu apa secara Islami, dari sudut pandang dari tadi siapa Pak? Oh iya, profesionalnya tadi ya Pak ya, pokoknya itu. Oke, dan ini pastinya penasaran gitu kan, gimana sih judul dan tema kita. Nah ini bagaimana Pak biar kita itu selalu sehat jasmani dan pastinya juga rohani, caranya bagaimana ini Pak? Baik pendengar Rasi FM dimanapun berada, semoga kita selalu sehat. Sekali lagi itu yang selalu kita minta dan kita ikhtiarkan. Nah tentu dambaan setiap orang supaya fisik jasmani itu selalu sehat. Cuman katanya orang desa mengatakan menjadikan diri yang sehat itu gampang-gampang susah. Bahkan ada mungkin unen-unen gedang wae pakel. Nah. Dia omongnya gampang, ngelakoni angel. Oh iya itu angel, susah. Menjadikan fisik kita kuat, fisik kita sehat. Ada hal-hal yang barangkali menjadi indikator, menjadi sesuatu yang kita perlukan supaya kita menjadi sehat secara jasmani. Yang pertama, ini yang barangkali banyak orang tidak mau melakukan padahal ini sesuatu yang penting. Apa itu? Yang dalam istilah keren disebut dengan sport. Apa itu? Apa itu Pak? Sport itu ya tulisannya. Sport. Olahraga. Jadi ternyata ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah baru saat pandemi ini orang kemudian geger, dede nah, berjemur iya, saben di luar, pagi ya, setiap gitu pagi pasti. dan seterusnya.
15 menit Mbak Karin dan pendengar semuanya, kita jalan kaki 15 menit aja, enggak usah lama-lama. Nah, ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk apa? Untuk menjaga kebugaran kita. Ini contoh olahraga yang ringan, tidak perlu bayar, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Jalan kaki pagi lah, taruhlah pagi 15 menit, syukur sampai 30 menit. Prinsip sederhananya olahraga adalah piye carane awake dhewe iso ngetokne keringet. Nah, jadi wah nggak bisa jalan-jalan, ya apa yang bisa dilakukan, yang penting keluar keringat. Ya. Ini supaya apa? Supaya nanti membangun kekuatan bukan hanya sehat yang secara umum, tapi secara spesifik otot-otot kita, kelenturan-kelenturan kita. Nah, maka berbahagialah yang sudah terbiasa bangun pagi misalkan subuh, ya, kemudian habis subuh beraktivitas. Kata kuncinya bagaimana olahraga itu bisa dimaknai dengan sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, contohnya ibu-ibu misalkan sebenarnya wirawiri masak itu kan sudah. Nah, tapi yang parah itu kadang-kadang ya wirawiri masak tapi matmut masuk mulutnya itu ngemil ya biasanya. Sekalian. Ya, jadi monggo kalau kita pengen bugar, karena bugar itu manfaatnya banyak Mbak Karin. Yang pertama menjaga berat badan. Jadi memang contoh misalkan beratnya seseorang itu 176, tingginya 176, maka sesungguhnya yang ideal bobotnya ya jangan lebih dari 76. Itu kalau dulu pas kita belajar sekolah kan begitu. Atau dikurangi 110 misalkan, sehingga 66 misalkan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kemudian yang kedua, insya Allah mengurangi penyakit yang disebut kardiovaskular. Apa itu? Dengan melatih kebugaran jasmani dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Bayangkan hari ini yang meninggal karena penyakit ini juga tidak sedikit. Ya. Padahal olahragawan misalkan, nah, di tengah olahraga jantung kena. Nah, ini kita hindari dengan cara kita menjaga kebugaran itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi sudah saya singgung, menjaga kesehatan dan kekuatan tulang-tulang kita. Karena jangankan tulang-tulang yang besar ya, tulang-tulang yang kecil itu ternyata memerlukan refleksi yang luar biasa. Contoh, berbahagialah yang sering berzikir setiap habis sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah. Ya, kemarin saya ngobrol dengan salah satu orang yang dia cerita saudaranya itu berobat ke Jerman. Nah, ternyata dokter di sana ngajari karena sakit tertentu diajari untuk melatih otot atau sesuatu yang halus dalam diri kita, ternyata diminta melakukan seperti orang yang berzikir itu. Ini ternyata luar biasa. Nah, belum lagi saat pandemi kemarin kita mendapatkan ilmu lah dari para dokter bagaimana sistem proning misalkan. Di saat kita posisi sujud, ya, kemudian disitulah posisi aliran darah itu paling bagus. Nah, belum lagi gerakan-gerakan dalam sholat itu. Makanya ada istilah sholat menyehatkan. Nah, artinya apa? Bayangkan ya, di pagi hari kita sudah melakukan kegiatan secara fisik, karena sholat kan bukan hanya rohani, tetapi fisiknya juga melakukan. Di situ sebenarnya tanpa sadar kita sudah berolahraga. Kemudian
insya Allah akan mengurangi yang namanya stres dan depresi. Mbak Karin, difahami oleh kita mudah-mudahan. Penyakit fisik itu ternyata salah satu sebabnya adalah dipengaruhi oleh stres, dipengaruhi oleh depresi. Orang yang depresi secara berlebihan, ya secara psikologis jelas itu tidak bagus. Ya, misalkan makanya jangan sampai ya para pendengar sekalian melihat satu titik kemudian memandangnya sampai sekian menit tidak kedep seperti orang ngelamun. Itu secara medis juga tidak bagus, secara psikis juga kurang bagus ya. Nah, indikasi orang yang melamun seperti itu. Nah, inilah manfaat-manfaat yang kita bisa peroleh dari kebugaran. Yang kebugaran itu salah satunya adalah efek dari kita berolahraga. Iya. Kemudian yang kedua, nah yang tidak kalah pentingnya, ini kadang-kadang oleh anak-anak kita yang masih muda ini dianggap sesuatu yang kayak apa gitu. Apa itu? Yaitu istirahat yang cukup. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2PTM Kemenkes RI pernah menjelaskan manfaat daripada istirahat yang cukup. Di antaranya yang pertama, menjaga agar mood itu selalu baik. Menjaga agar mood kita itu selalu baik. Apa Mbak Karin mood itu? Mood tergantung mood sih Pak. Ya, jadi bagaimana menciptakan situasi diri kita pada situasi yang nyaman. Mood itu kan nyaman itu tadi ya. Nah, agar supaya itu selalu baik, itu salah satunya dengan cara kita istirahat yang cukup. Ya, bisa ditakar lah ukuran, misalkan istirahat tidak harus tidur. Tetapi tidur adalah bagian dari bentuk istirahat. Makanya yang usia 40 ke atas kebutuhannya tidur berapa jam itu sudah memang diatur ya. Maka ada yang menyampaikan pendapat kalau bisa jangan sampai kita tidur di atas jam 11 malam. Ya, karena itu apalagi kalau siangnya sudah kerja dan seterusnya, kecuali yang memang kerjanya malam. Nah, misalkan jadi penyiar malam, ini kan ya harus lelean ya. Tetapi kan harus diimbangi siangnya istirahat. Nah, pada prinsip dan kuncinya adalah bagaimana mengatur pola istirahat yang cukup itu dalam keseharian kita. Kemudian manfaat yang kedua, jadi selain menjaga mood itu supaya selalu baik, adalah mencegah tekanan darah tinggi. Maaf mungkin Mbak Karin kalau misalkan sekali tempo kurang tidur, kurang istirahat. Nah itu di badan kira-kira gimana? Lesu, terus hawanya pengen ngamuk Pak. Jadi itu menunjukkan bahwa tekanan darahnya naik, sehingga makanya jangan heran kalau orang yang tekanan darahnya tinggi, ditensi, ternyata tinggi, itu salah satunya adalah mungkin karena ya selain tadi kita keturunan, juga bisa karena kekurangan dalam hal istirahat. Nah, contoh tidur berkualitas misalkan. Kita kan sebenarnya tidur sekali tidur mungkin di luar malam ya. Kalau siang misalkan tidur setengah jam, 1 jam kan sudah cukup sebenarnya. Karena lama-lama kan juga malah tidak sehat ya, kita tidak nyaman. Malah pusing Pak. Malah pusing, ada yang gitu ya. Kemudian membantu menurunkan berat badan. Ini yang ngomong Kementerian Kesehatan. Jadi kemudian yang terakhir kata Kemenkes itu meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Ini logis, masuk akal. Nah, banyaknya terjadi kecelakaan, ya mungkin Rasi sering menyiarkan ini. Kecelakaan terjadi yang sering karena apa? Ngantuk. Nah, satu driver atau sopirnya ngantuk. Yang kedua karena kelelahan. Kurang, berarti kesimpulannya kurang istirahat. Nah,
Apalagi anak-anak kita yang maaf ya, sekarang lagi musimnya daring di sekolah ya. Ini kadang-kadang karena 24 jam bersanding dengan HP itu yang kadang-kadang mengganggu konsentrasinya untuk belajar. Betul, malah main game, Mbak. Jadi kualitas waktu yang digunakan untuk belajar dan main gamenya kadang-kadang tidak seimbang. Pendengar sekalian, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah supaya kita secara jasmani kuat dan sehat adalah dengan cara menjaga kebersihan, yang dalam istilah kesehatan ada dua istilah, Mbak. Ada istilah personal hygiene, yaitu kebersihan diri, tetapi juga ada kebersihan lingkungan, yaitu environmental hygiene. Nah, ini tentu jelas sekali. Contoh paling sederhana diri kita saja. Dalam keadaan diri kita tidak bersih, itu rasanya di badan itu tidak enak. Dan itu indikasi membuat seseorang menjadi tidak sehat. Nah, kenapa agama ngajari seperti itu ya? An-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Saking pentingnya masalah ini. Dan ini menjadi sekarang menjadi jargon. Nanti yang keempat dulu saya teruskan, yaitu tentang 5M yang sekarang digerakkan oleh pemerintah dan ditambahi 1D. D-nya nanti saya taruh di kekuatan rohaninya. 5M yang harus kita laksanakan ya di situasi yang sekarang ini persis ya tadi yang kita sampaikan, mencuci tangan. Mungkin Mbak Karin nanti bisa bertanya sama mbah-mbahnya dulu, ya mbah-mbahnya yang sekarang masih hidup. Orang dulu itu di depan rumahnya itu biasanya ada gentong, terus ada airnya di situ. Orang yang mau masuk dan keluar rumah itu membiasakan mencuci tangan. Betul. Dan ternyata itu dahsyat sekali. Ya, ternyata dahsyat, apalagi kalau umat Islam misalkan kemudian dengan dipakai untuk wudu misalkan. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat bagus. Kemudian jadi ini baru kita rasakan, oh ternyata cuci tangan ini manfaatnya luar biasa. Kemudian yang kedua, memakai masker. Ya, ini menjadi sesuatu yang menjadi penting hari ini. Supaya apa? Mengurangi tingkat resiko penularan COVID. Karena yang paling utama penularan COVID itu adalah dari droplet yang keluar dari mulut seseorang. Sehingga masker ini ada istilah maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Jargonnya itu ya. Nah, sehingga bisa dipakai. Kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas itu menjadi program yang monggo tetap kita lakukan sebagai warga negara yang baik untuk tetap menjaga 5M. Nanti D-nya saya taruh di belakang. Kemudian yang berikutnya supaya kita secara fisik itu bisa sehat, bisa kuat dan seterusnya. Nah, tentu saja tadi di awal pernah kita singgung pola makan yang bagus, lifestyle tadi ya, makannya yang bagus. Nah, sehingga kalau dalam agama Islam itu ada istilah halalan thayyiban. Nah, halal artinya secara zatnya itu tidak haram. Kemudian thayyiban itu kalau orang istilah sekarang ya makanan yang bergizi. Bergizi kan tidak harus mahal. Nah, 4 sehat 5 sempurna, mungkin yang 5-nya misalkan tidak bisa, 4 sehatnya itu kan tidak harus sesuatu yang mahal. Nah, sekarang orang baru rame-rame nanam jahe, nanam serai dan seterusnya. Supaya apa? Supaya pola makannya menjadi bagus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah makan itu, khusus satu ini menjadi pembahasan kita. Makan itu diusahakan ya sesuai kebutuhan, jangan sesuai nafsu. Ya, maka agama ngajari makanlah kalau sudah lapar,
berhentilah makan sebelum kenyang. Ternyata itu di perut nanti menjadi nyaman. Iya. Baik itu ya Mbak Karin secara jasmani, secara umum, dan tentu nanti referensinya masih banyak untuk kemudian nanti kita lanjutkan ke yang rohani. Oh iya, baik. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Aduh, awak rasanya kelinggingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan, kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis.
Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sahabat Rasi, kita masih di acara Ngobrol Sehat dengan Pak Marsono ya, dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dan Pak Marsono tadi kan sudah dijelaskan nih sama Pak Marsono bagaimana sih cara menjaga kesehatan jasmani kita. Dan sekarang untuk rohaninya Pak, ya. Monggo. Terima kasih Mbak Karin dan pendengar semuanya. Di waktu yang terbatas untuk bagaimana supaya kita sehat rohani, Dr. Agus Ali Fauzi PGD Palmed dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya itu pernah menulis sebuah buku, Hidup Sehat, Bahagia dan Ikhlas dengan Ridha Allah. Nah, dalam buku ini dijelaskan bagaimana seseorang supaya terhindar dari stres, ya, terhindar dari perasaan yang tidak nyaman, terhindar dari penyakit dan seterusnya. Beliau menyebut yang pertama adalah honor, yaitu selalu dekat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah ini yang ya memang tidak mudah ya di situasi sekarang ini, karena sekarang banyak yang kebalikannya. Apa itu? Sweetness, yaitu hati yang selalu gembira. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang mahal ya sekarang. Betul. Bagaimana kita tidak terpengaruh dengan situasi yang sudah kayak seperti sekarang ini. Nah, tetap menjaga kegembiraan kita. Yakinlah fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, jangan perfeksionis dan egois. Nah, ini yang perlu kita jaga supaya rohani kita sehat. Ya, karena orang yang egois itu kecenderungannya ya itu sulit untuk bahagia dalam dirinya. Kenapa? Dia biasanya tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Iri. Nah, pengen bahagia, belajarlah ya bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Jangan malah sebaliknya. Kadang-kadang di masyarakat kan ada tuh yang kalau ada orang lain senang kita senep, kalau ada orang lain senep kita tepuk tangan. Nah, kita yang senang ya. Kacau itu ya. Artinya itu jiwanya sakit ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini kelihatannya sepele tetapi penting ya. Yaitu apa? Sikap saling memaafkan di antara kita. Ya. Suami istri belajarlah supaya sehat secara rohani. Jangan alergi meminta maaf. Dan sebaliknya jangan alergi untuk memberikan maaf. Yang terakhir kata beliau, agar supaya kita terbebas dari stres adalah sense of humor. Apa itu? Relax. Nah, kalau bahasanya anak-anak sekarang ya sersan lah, serius tapi ya santai. Dengan begitu insya Allah akan terjaga, terbebas dari stres. Yang kedua, Mbak Karin dan pendengar semuanya, pastikan kita supaya rohani kita sehat, sehingga ini akan mempengaruhi kesehatan jasmani. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, kalau secara vertikal kepada Tuhan, kepada Allah sudah beres, jangan lupa kita hidup di tengah masyarakat secara horizontal. Nah, bagaimana kita diajarkan hari ini supaya peduli kepada saudara kita. Nah, Mbak Karin dan pendengar, kalau ada tetangga yang misalkan nih kena COVID, dijauhi apa seharusnya dijauhi Pak? Nah, secara fisik Pak. Itu, nah tetapi perlu didekati secara mental. Kemudian kita bantu ya, untuk mungkin logistiknya, sehingga itu akan membantu meringankan beban mereka. Saya tidak bisa bayangkan kalau sudah orang COVID misalkan ya, atau sakit lain ya misalkan, kemudian dijauhi oleh masyarakat, kemudian secara logistis tidak terpenuhi, itu penyakitnya akan semakin bertambah. Maka sistem atau hikmah dari peristiwa pandemi ini mengajarkan kepada kita supaya kita selalu saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, karena waktu, belajarlah untuk senantiasa
mengolah hati, mengolah fikir, mengolah ucapan, mengolah sikap dan tindakan. Iya. Jadi olah hati, olah fikir, olah ucapan, olah sikap dan tindakan. Betul. Saya kira itu Mbak Karin dan pendengar semua, obrolan kita, obrolan sehat hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya saya dalam menyampaikan mungkin ada sesuatu yang kurang pas bagi pendengar semuanya, koreksi bagi kami sangat kami harapkan sehingga kami tidak sesat dan tidak menyesatkan orang lain. Iya. Dengan harapan dan doa semoga kita semuanya selalu dianugerahi kesehatan, dianugerahi kemudahan atas segala urusan, pandemi ini segera berakhir, kemudian masyarakat kembali dalam situasi normal. Tentu kita sudah rindu situasi yang seperti itu. Iya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Marsono yang sudah hadir menemani kita di acara Ngobrol Sehat hari ini, sahabat Rasi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak Marsono ya. Dan semoga tetap sehat selalu. Amin. Baik, sahabat Rasi, Karin tuntaskan kebersamaan kita di acara Ngobrol Sehat hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM ya. Dari kawasan MT Haryono Permata 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan peluang terbaik di Magetan. Aku bingung piye to ben iso duwe tambahan penghasilan. Bingung piye to, Pak? Pengen buka usaha tapi orang duwe modal. Walah, bingung masalah modal. Gampang kuwi ke. Ayo budal